dewasa sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Ya, Itu aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Syala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. kami berfokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk menegakkan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Bakal diambil kapan jenazahnya? Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipasti akan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya. Syok itu pasti namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, memberikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa yang Bapak bawa? Rekaman. Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 17 terdakwa yang seluruhnya merupakan anggota Batalion TP 834 Waka Ngamiri dihadirkan dalam persidangan. Sidang pemeriksaan terdakwa untuk berkas kedua terhadap 17 anggota Batalion TP 834 Waka Ngamere berlangsung di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa siang. Dalam persidangan, para terdakwa mengungkapkan kejadian pada 27 Juli 2025 malam setelah pemeriksaan telepon genggam terhadap Prada Luki dan Prada Richard. Satu persatu, terdakwa mengaku melakukan pemukulan secara bergantian selama proses interogasi. Diketahui Prada Luki sempat melarikan diri dari kompleks batalion, namun aksi itu gagal hingga akhirnya Prada Luki dibawa kembali ke batalion dan kekerasan diduga kembali terjadi. Pengakuan para terdakwa ini membuat ibu korban tak kuasa menahan tangis. Kasus terdakwa Prada Luki telah ditetapkan dalam 22 terdakwa yang dibagi dalam 3 berkas perkara, yakni berkas pertama 1 terdakwa, berkas kedua 17 terdakwa, dan berkas ketiga 4 terdakwa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kematian Alvaro. Puan juga menyebut kasus Alvaro menambah daftar kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga harus menjadi perhatian serius bagi negara ini. Ini sangat prihatin dan turut
berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan darurat, yang situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara seksama, karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara. Karenanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius. Dan di DPR kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi, dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya. Pemirsa, sempat viral seorang pria bernama Aaron Geller yang diduga memiliki KTP Indonesia membantah hal itu. Kuasa hukum Aaron menyebut kliennya tidak pernah membuat atau bahkan menyuruh membuat KTP palsu. Kuasa hukum juga menegaskan Aaron Geller adalah warga negara Rusia. Sempat viral seorang pria bernama Aaron Geller yang diduga memiliki KTP Indonesia membantah. Pihak Aaron melalui kuasa hukumnya menyebut tidak pernah membuat atau bahkan menyuruh membuat KTP palsu sebagaimana yang ramai diberitakan. Kuasa hukum Aaron menambahkan bahwa hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Kuasa hukum juga menegaskan Aaron berkewarganegaraan Rusia dan beralamat di Bali. Sebelumnya beredar kabar di media sosial terdapat warga negara Israel yang memiliki KTP beralamat di Cianjur, Jawa Barat. Dalam foto beredar, warga negara Israel tersebut bernama Aaron Geller. Dalam KTP tersebut, ia beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Sementara Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, memastikan bahwa data tersebut tidak terdaftar secara resmi setelah dilakukan pengecekan menggunakan sistem kependudukan nasional. Intinya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya. Langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller. Selanjutnya, Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam peringatan Hari Guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, mengumumkan sejumlah realisasi janji Presiden Prabowo Subianto untuk guru. Kenaikan tunjangan, beasiswa pendidikan, hingga pengurangan beban administrasi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah air mata Presiden Prabowo jatuh di peringatan Hari Guru tahun 2024. Setahun yang lalu, Presiden Prabowo membagikan sejumlah janji Prabowo kepada para guru. Di Hari Guru tahun ini, Mendikdasmen Abdul Mukti membagikan sejumlah pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Mendikdasmen tegaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru. Pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer,
diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung. Selama 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo telah merealisasikan sejumlah janjinya kepada guru. Pertama, penyaluran tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN langsung ke rekening guru terkait. Tunjangan guru non-ASN kini naik jadi Rp2 juta per bulan. Sementara guru ASN mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru honorer mendapatkan insentif Rp400.000 per bulan mulai 2026 nanti. Tidak hanya itu, pemerintah terus tingkatkan kompetensi guru. Di tahun 2025, 12.500 guru lulus S1 atau D4. Pada tahun 2026, rencananya ada 465 guru lulusan S1 atau D4. Pemerintah juga akselerasi sertifikat pendidik. Rencananya di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh guru sudah mengantongi sertifikat pendidik. Pelatihan kepemimpinan guru juga diberikan untuk peningkatan jabatan mereka sebagai kepala sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.